Oke, ya sudah tampak ya di layar. Sudah, dokter. Ya, makasih. Oke, baik. Alhamdulillah, besok kita akan melaksanakan kegiatan OSCE blok patologi sistem kardiovaskuler ya. Insya Allah besok OSCE akan kita laksanakan jam 8 pagi ya. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa ketentuan untuk OSCE dan gambaran soal yang akan diberikan itu seperti apa ya, supaya kalian bisa lebih mempersiapkan diri dengan baik dan juga bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Ya, ini yang pertama untuk persiapan ya. Jadi besok kalian diharapkan sudah hadir 30 menit sebelum OSCE dimulai ya. Jadi kalau karena OSCE-nya akan dimulai jam 8 tepat ya, maka maksimal jam setengah 8 kalian sudah hadir di lab skill ya. Kemudian untuk pakaiannya menggunakan jas lab ya, sama-sama seperti kalau kalian mau JSL itu ya. Pakai jas lab yang rapi dan jangan lupa membawa kartu tanda pengenal mahasiswa ya. Kemudian kuku harus pendek, tidak boleh pakai kutek ya. Untuk peserta laki-laki, rambut harus pendek dan rapi, dan peserta perempuan untuk hijabnya besok mungkin bisa menyesuaikan ya supaya yang sederhana dan tidak menyulitkan pada saat kalian melakukan pemeriksaan ya. Misalkan pakai stetoskopnya ya supaya nggak sulit atau waktunya nggak terbuang, maka bisa disesuaikan ya hijabnya ya. Kemudian tidak boleh membawa HP, laptop, kertas, ataupun pulpen, ataupun benda lain pada saat masuk stasiun ya, yang akan bisa jadi sarana komunikasi dengan peserta ujian lain ya. Kemudian saya kira ini sudah jelas, tidak boleh berbuat curang, tidak boleh melakukan tindakan apapun yang bisa bisa menyebabkan terganggunya integritas OJ, dan apabila ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, ini untuk OC-nya sendiri, insya Allah besok itu eh, seperti yang saya sampaikan tadi, dimulai jam 8 pagi, setiap mahasiswa akan mendapatkan satu soal, ya, dengan waktu pengerjaan adalah 15 menit. 15 menit ini sudah termasuk waktu untuk membaca soal, ya. Jadi untuk rotasi dan baca soal 1 menit, dan waktu untuk pekerjaannya sendiri adalah 14 menit, total 15 menit ya. Nah, kemudian nanti pada soal akan tertera instruksinya ya. Jadi soalnya akan ditempel di pintu sebelum kalian masuk ke stasiun, dan juga kalau misalkan kalian lupa, jangan khawatir, ada soal yang sudah diletakkan di meja dokter ya di dalam. Jadi kalian bisa melihat soal yang ada di situ dan perhatikan instruksi yang tertulis pada soal ya. Yang dikerjakan adalah sesuai dengan instruksi ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak diinstruksikan ya, karena nanti waktunya jadi terbuang dan percuma nggak dapat nilai ya, malah habis nanti waktunya ya. Kemudian ini jangan lupa ya, cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan. Kemudian apabila ada instruksi untuk melakukan pemeriksaan, maka teknik pemeriksaannya harus benar ya. Karena kalau tekniknya tidak benar, maka penguji tidak akan menginfokan hasil pemeriksaannya. Gitu ya. Misalkan ngecek konjungtiva anemis misalkan, maka caranya juga harus betul ya, cara kita melihat konjungtiva seperti apa. Karena kalau caranya salah, ya penguji nggak akan ngasih tahu itu ada anemia pada konjungtiva atau tidak, gitu ya. Kemudian apabila di situ ada instruksi untuk mengusulkan pemeriksaan penunjang dan kalian sudah mengusulkan, lalu tutor atau penguji memberikan gambar hasil pemeriksaan penunjang, maka kalian menjelaskan ya hasil pemeriksaannya itu atau bacaan dari hasil pemeriksaan tersebut dijelaskan kepada penguji. Itu ya.
Nah, untuk ilustrasi kasusnya seperti ini ya. Sebenarnya yang diujikan besok itu sama persis dengan yang kita lakukan pada saat kita CSL IPSP kemarin ya. Jadi kalian akan berperan sebagai dokter yang akan menangani seorang pasien ya. Di sini pasiennya bisa laki-laki atau perempuan ya, usia berapa tahun di antara keluarganya, nanti settingnya bisa di IGD ataupun di poliklinik ya. Dengan keluhan utama nanti tergantung kasusnya, sejak kapan tergantung kasusnya ya. Kurang lebih skenario kliniknya seperti ini ya. Dan kalau kalian perhatikan tugasnya ini cukup banyak ya. Jadi kalian akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan penunjang sekaligus interpretasi, lalu menentukan diagnosis ya. Kemudian tata laksana baik non farmako maupun farmakoterapi serta melakukan KIE pada pasien ya. Dan ini semua dilakukan dalam 15 menit ya. Jadi oleh karena itu harus mempersiapkan diri dengan baik ya supaya nggak sampai ngeheng ya pada saat di dalam station ya. Kemudian melakukan instruksi yang diberikan itu secara efisien gitu ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjang ya, di sini kalian usulkan beberapa pemeriksaan penunjang ya. Nanti bisa jadi ada pemeriksaan penunjang yang langsung dibacakan hasilnya oleh penguji, ada juga yang diberikan dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, yang diberikan dalam bentuk gambar itu yang harus kalian interpretasikan ya. Gambar itu bisa jadi gambar ronsen toraks, bisa juga gambar EKG gitu ya. Nah, kemudian untuk diagnosis juga gitu. Diagnosis itu bisa lebih dari satu ya. Kalau memang pada pasien ini ada beberapa diagnosis, misalkan diagnosis penyakitnya sendiri atau mungkin diagnosis komplikasi karena sudah muncul komplikasi atau diagnosis dari status gizi pasiennya. Nah, itu harus disebutkan semua ya. Semakin lengkap diagnosisnya, maka poinnya akan semakin tinggi gitu ya. Karena dalam satu pasien bisa jadi diagnosisnya lebih dari satu ya. Kemudian demikian juga dengan tata laksana. Jadi nanti tata laksana non farmakoterapi apa saja ya. Kemudian tata laksana farmakoterapi apa saja. Ini sangat mungkin lebih dari satu ya tata laksananya gitu ya. Sebutkan secara lengkap semakin tinggi poinnya gitu ya. Lalu memberikan KIE kepada pasien ya. Kalau untuk KIE tentunya harus relevan dengan permasalahan pada pasien ya. Jadi misal penyakitnya apa ya kita jelaskan dulu penyakitnya ya, kita jelaskan rencana terapinya ya. Atau apabila ada faktor risiko pada pasien ya, maka harus kita jelaskan bagaimana cara mengontrol faktor-faktor risiko tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang sama atau tidak memberat penyakitnya di kemudian hari, gitu ya. Nah, besok itu akan ada pasien standar dan ada manekin ya. Nah, pada pasien standar ini kalian bisa melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan tanda vital ya, kemudian pemeriksaan antropometri dan KIE ya. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan fisik head to toe maka itu dilakukannya pada manekin ya. Nah, kalau misalkan pada kasusnya itu pasiennya sesak membutuhkan oksigen, maka pemasangan oksigen dilakukan pada manekin ya. Kita upayakan kalau memang butuh oksigen ya, maka akan dan di stasiun tersedia tabung oksigen dan masker atau nasal kanulnya, maka bisa kalian pasang. Tetapi misal di stasiun tersebut tidak tersedia dan menurut kalian butuh oksigen, maka kalian bisa sampaikan langsung ke penguji karena bisa jadi tidak semua stasiun tersedia tabung oksigennya, gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Untuk pelaksana yang farmakoterapi kan berarti kita juga
itu nih dokter, meresepin obat. Berarti untuk format penulisan peresepan obatnya itu kita tulis di kertas yang biasa tersedia di stasiun gitu dokter. Ya, betul. Jadi nanti di semua stasiun akan tersedia lembar diagnosis dan terapi yang warna hijau itu ya. Kalian bisa tuliskan diagnosis di situ dan terapinya. Untuk terapinya ditulisnya dalam bentuk resep untuk yang farmakoterapi ya. Yang non farmakoterapinya boleh langsung disampaikan pada penguji atau ditulis ya sambil di KIE-kan kepada pasien ya. Nah, karena nanti obatnya, farmakoterapinya itu dalam bentuk resep, otomatis harus tahu dosis dan sediaannya ya, dan bisa menuliskan resep dengan benar, gitu. Kita apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Sudah terima kasih terjawab? dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Sepertinya sudah tidak Eh, ada ya. saya izin bertanya, dokter. Oh iya ya, silakan. Untuk pemeriksaan fisiknya itu dilakukan semuanya atau di bagian yang bergejala aja? Misal kalau sesak dilakukan di toraks aja. Jadi nanti abdomennya nggak usah terlalu lengkap sampai bisik usus atau tetap harus dilakukan semuanya. Ya, betul. Kalau untuk pemeriksaan fisik, karena kalau di sini kan tertulisnya pemeriksaan fisik ya, berarti pemeriksaan fisiknya adalah head to toe, gitu ya. Karena memang dengan pertimbangan kelainan-kelainan pada jantung itu memang seringkali bermanifestasi di sistemik juga. Jadi bukan hanya kelihatan pada pemeriksaan toraks saja ya. Oleh karena itu, nanti kalian lakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Nanti pemeriksaannya sebisa mungkin ini ya, apa namanya, bisa brief atau singkat gitu ya, tetapi sebisa mungkin tetap lengkap gitu ya. Nah, mungkin nanti memang fokusnya di pemeriksaan toraks. Jadi intinya kalian bisa melakukan pemeriksaan toraks dengan baik, tetapi pemeriksaan lain tetap dilakukan secara singkat, tapi sebisa mungkin tetap lengkap, gitu ya. Saya kira kalau sudah biasa, maksudnya udah paham cara-caranya, tekniknya, maka bisa lebih cepat melakukannya ya. Oh ya, dan jangan lupa perhatikan pemeriksaan fisik itu harus sistematik ya. Jadi ingat kalau pemeriksaan toraks ya itu urutannya seperti apa, kalau pemeriksaan abdomen seperti apa gitu ya. Karena kan ada perbedaan ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, dok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah nggak ada ya. Ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini ya untuk